Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dari kelas BC254 dengan NIM 250407511039 dari kelompok 4 Tantalum. Judul praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau terhadap cahaya. Tujuan praktikum kali ini ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan tumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari. Alat yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama, gelas plastik sebanyak 4 buah, kapas secukupnya, plastik hitam sebanyak 2 buah, potongan kertas sebanyak 4 lembar pengganti label nama. Bahan yang digunakan yang pertama itu biji kacang hijau sebanyak 20 biji. Yang kedua itu air secukupnya. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, rendam 20 biji kacang hijau ke dalam air selama 24 jam. Yang ketiga, siapkan 4 gelas plastik dan label nama yang bertuliskan nomor urut 1 sampai 4. Isi keempat gelas tersebut dengan kapas secukupnya. Yang kelima, berilah air pada masing-masing gelas secukupnya. Yang keenam, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas pertama dan letakkan di tempat yang terang. Yang ketujuh, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas kedua dan letakkan di tempat yang gelap. Yang kedelapan, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas ketiga dan simpan di tempat yang gelap dan dibungkus plastik hitam. Yang kesembilan, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam dalam gelas keempat dan simpan di tempat yang terang dan dibungkus plastik hitam. Yang kesepuluh, amati dan catat perubahan apa saja yang terjadi di antara panjang batang, kondisi batang, warna daun, dan banyak daun selama 5 hari. Yang terakhir, setelah itu jawablah pertanyaan penuntun berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah pertumbuhan adalah peristiwa yang bersifat kuantitatif di mana terjadi pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan perkembangan adalah peristiwa yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, sehingga peristiwa ini lebih kompleks yang tidak dapat dinyatakan dengan ukuran tetapi dengan tingkat kedewasaan atau perubahan bentuk tubuh. Dari hasil praktikum yang telah saya lakukan terhadap biji kacang hijau, biji yang terkena cahaya matahari langsung batangnya lebih pendek, kuat dan tegak lurus, serta berwarna hijau. Hal ini karena tanaman mendapatkan cahaya yang cukup, sehingga fotosintesis berlangsung dengan baik dan menghasilkan energi untuk pertumbuhan yang sehat.
Biji yang di tempat gelap, batangnya tumbuh lebih panjang tetapi kurus dan kurang kuat serta berwarna pucat kekuningan. Hal ini terjadi karena tanaman mengalami etiolasi akibat tidak mendapatkan cahaya sehingga pertumbuhan memanjang tetapi lemah. Biji yang terkena cahaya tetapi dibungkus plastik hitam, pertumbuhannya kurang optimal. Batang cenderung lemah dan warna daun kurang hijau karena cahaya yang diterima terhalang oleh plastik, sehingga fotosintesis tidak berlangsung maksimal. Biji di tempat gelap dan dibungkus plastik hitam, batangnya lebih panjang tetapi tidak tegak lurus, lemah dan membengkok, serta berwarna sangat pucat. Hal ini karena tidak ada cahaya sama sekali sehingga terjadi etiolasi yang lebih parah dan tanaman tidak memiliki cukup energi untuk tumbuh kuat. Panjang dan pendeknya batang pada biji kacang hijau dipengaruhi oleh cahaya. Tanaman yang berada di tempat gelap akan mengalami etiolasi, yaitu kondisi di mana batang tumbuh lebih cepat dan memanjang karena tidak mendapatkan cahaya. Hal ini terjadi karena hormon pertumbuhan atau auksin bekerja lebih aktif untuk memanjangkan batang. Akibatnya, batang menjadi lebih panjang, tetapi lemah, kurus, dan tidak tegak lurus. Sebaliknya, tanaman yang mendapatkan cahaya cukup akan memiliki batang yang lebih pendek, tetapi kuat dan tegak. Cahaya dapat menghambat kerja hormon auksin sehingga pertumbuhan batang tidak berlebihan. Selain itu, dengan adanya cahaya, proses fotosintesis berlangsung dengan baik sehingga menghasilkan energi yang digunakan untuk memperkuat jaringan tanaman dan membentuk klorofil. Itu tadi hasil praktikum pertumbuhan dan perkembangan terhadap biji kacang hijau yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.